Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat memperingati Hari Jumat Agung. Mari satukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah mengenang kematian Tuhan Yesus demi dosa-dosa kita. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan 2 menjulang nyata atas Bukit Kala. Bagai pelaut yang karang merindukan, di ufuk timur pagi berdekat. Salibmu Kristus tanda pengasihan, hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada Bukit Kalvari. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah, yang menciptakan langit dan bumi. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengingat Engkau yang tergantung dan mati di salib. Tolonglah kami untuk ikut merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota, membebaskan kami dari dosa dan kematian.
kami menundukkan kepala dan hati kami mengingat segala dosa dan kejahatan kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihanilah kami ya Kristus, terimalah kami sebagai upah segala penderitaan-Mu, karena Engkau hidup dan memerintah bersama dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Menyambut pembacaan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 169 ayat 1, Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Pembacaan pertama dari firman Tuhan dari Perjanjian Lama terambil dari Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 168A ayat 1. Hai dunia, lihat Tuhan. Hai dunia, lihat Tuhan, Sang Surya kehidupan, tergantung di salib. Sang Raja kemuliaan, menanggung penghinaan, sengsara siksa yang keji. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati,
marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Tahu, yang mengetahui segala isi hati, pikiran serta perilaku kami, Engkau mengasihani kami orang yang hina dan rendah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Kami tahu bahwa oleh karena dosa dan pemberontakan kami yang sudah nyata di hadapan-Mu, sehingga Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu untuk menanggung segala akibat dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Sejak lahir kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki sifat dan tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri sendiri. Kami memiliki kecenderungan di dalam hati untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami selalu melekat kepada yang jahat. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Tetapi ingatlah kami dalam kasih setia-Mu dan kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati demi keselamatan kami. Diberikan kesempatan bagi jemaat untuk berdoa dalam hati masing-masing untuk mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan kisah tentang kesengsaraan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 170 ayat 1, Kepala yang Berdarah. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina hartamu, kau patut kagumi, terima hormatmu. Yang pertama kita akan mendengarkan dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka,
hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang, dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 170 ayat 2. Wajah yang mulia, yang patut disembah, yang layak menerima pujian dunia, sekarang dinodai, dihina, dicerca, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Selanjutnya kita mendengarkan dari Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan 67. sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, Orang ini berkata, Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu,
mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, Ia harus dihukum mati. lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 170 ayat 3. Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku. Dosaku telah Kau gantung di kayu salibmu. Oh, kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Selanjutnya kita mendengarkan dari Injil Matius pasal 27 ayat 31 sampai dengan 50. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. artinya, Allahku, Allahku,
Mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 170 ayat 4. Gembala yang setia, terima domba-Mu. Kau sumber bahagia, penuntun hidupku. Sabda-Mu telah memuka karunia tak terhing, dan nikmat dari sorga padamu Kau beri. Pembacaan kedua dari firman Tuhan dari Perjanjian Baru terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita nikmati melalui persekutuan yang akrab bersama Tuhan, dan terlebih dahulu renungkanlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1.
karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Jemaat yang terkasih, marilah dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan sambil kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261, Yae Zumange. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Yae Zumange pasembahkan, Yae Zumange Yehova, Aneheu Fahomuem, Zumange ni Ohemagemu. Yae Zumange pasembahkan, Mabe soroi badedemam, Maneheu Fahomuem, Zumange ni Ohemagemu. Yae Zumange pasembahkan, Maawasi gelezo ayam, Maaneheu Fahomuem, Zumange ni Ohemagemu. Mari kita berdoa membawa persembahan kita. Bapa kami yang di sorga, di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Sungguh karena berkenan-Mu Tuhan, kami boleh memasuki Jumat Agung, memperingati kematian-Mu di kayu salib. Dan saat ini Tuhan, kami umat-Mu BNKP Jakarta membawa ungkapan syukur kami, persembahan kami kepadamu. Biarlah Kau terima ya Yesus, menjadi kepujian bagi nama-Mu dan menjadi pelebaran kerajaan Kristus di tengah dunia ini. Kami jemaat-Mu yang masing-masing tinggal di rumah Tuhan, Engkau berkati dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam berbagai kegiatan yang kami lakukan. Dan izinkan kami pada hari yang akan datang bersekutu di rumah-Mu di BNKP Jakarta. Tuhan, saudara kami yang mengelola persembahan ini, Engkau beri hikmat agar mereka boleh mempergunakan seluruh dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, mari persiapkan hati kita untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian dari buku PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Saat
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Allah yang besar, Allah yang baik, yang penuh kasih, kami datang dalam sujud syukur di Jumat Agung, peringatan kematian-Mu di kayu salib. Dan kami mau merenungkannya dengan pendengaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuat kuasa-Mu yang memimpin hamba-Mu untuk menjelaskan maksud hati-Mu, sehingga umat-Mu juga boleh memahami kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom, selamat Jumat Agung, jemaat yang dikasihi Tuhan dalam Kristus Yesus. Sekalipun kita dalam merayakan ini, kita masih merayakannya di dalam rumah masing-masing, tetapi kita percaya bahwa Tuhan masih tetap memelihara kita, sehingga itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Kematian merupakan realita yang harus dihadapi oleh setiap makhluk di bumi ini. Dan tidak terkecuali manusia pasti juga mengalami yang namanya kematian. Dan kematian itu, kata Paulus, itu adalah upah dosa. Tetapi kematian Yesus bukanlah kematian manusia biasa. Kematian Yesus adalah kematian yang luar biasa. Karena di dalam kematiannya mempunyai sebuah tujuan dan misi, yaitu supaya setiap orang percaya dan diselamatkan. Yesus mati untuk memberi kehidupan, Bapak Ibu. Inilah narasi kehidupan yang dikerjakan Yesus selama ia di bumi hingga ia di kayu salib. Seperti apa yang diceritakan dalam nats renungan kita dalam kebaktian Jumat Agung kali ini dengan tema pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Dalam rangkaian tujuan dan misi penyelamatan tersebut, ada 4 poin penting yang harus kita miliki untuk mampu memahami dan menikmati pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Yang pertama, dosa manusialah yang membuat Yesus menderita
dan disalib. Apa yang terjadi di sebuah bukit di luar Yerusalem itu sangat mengerikan. Yesus Kristus yang secara keliru dituduh sebagai bidat, dihukum mati dengan cara yang paling brutal, yaitu disalib. Ingat bahwa penyaliban pada waktu itu adalah hukuman kepada penjahat-penjahat kelas kakap. Penjahat-penjahat yang tidak bisa lagi diampuni dosanya. Dan Yesus masuk dalam kelompok itu. Ayat 45 mencatat kegelapan menutupi bumi pada saat Yesus disalibkan. Artinya bahwa dosa manusialah yang menutupi bumi. Gelap itu lawannya terang. Dan gelap itu identik dengan maut. Kegelapan menunjukkan murka Allah kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus. Kegelapan menunjukkan murka Allah kepada Yesus sekaligus dukanya. Karena Yesus pada saat itu sedang menggantikan manusia menanggung hukuman akibat dosa. Yesus mengalami penderitaan fisik. Dan Yesus mengalami penderitaan batin. Diejek, dihina, dipukuli, dipaku. Ia harus tergantung di kayu salib selama 3 jam. Bahkan para kerabat dan murid-muridnya menjauh. Tetapi tidak hanya sampai di situ penderitaan dari Yesus. Puncak penderitaannya adalah penderitaan rohani. Di mana ia menanggung dosa seisi dunia. Dan hal ini terungkap di ayat 46 itu. Seruannya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengalami keterpisahan dengan Bapa karena Bapa memperlakukan dia sebagai orang berdosa. Nah, untuk memahami ini, kita harus memiliki pemahaman rohani yang benar. Dan kita bisa melihat dan membandingkan dengan ketidaksetiaan Israel yang hidup dalam penyembahan berhala dan praktek moral yang memberontak kepada Allah sehingga Tuhan memalingkan muka dari mereka, sehingga Tuhan meninggalkan mereka. Karena begitu besar dosa yang ditanggungkan kepada Yesus dan begitu menjijikkan dosa ini, maka Allah Bapa meninggalkan Yesus yang menggantikan posisi manusia. Allah Bapa memalingkan mukanya dan itu semua harus ditanggung oleh Yesus. Dosa menyebabkan kematian dan kematian rohani adalah hancurnya hubungan persekutuan Allah dengan manusia. Dan inilah yang nampak dalam seruan Yesus, Eli Eli lama sabachthani. Sesungguhnya dosa pemberontakan kitalah yang membuat Yesus menderita dan disalib. Penderitaannya sungguh semakin sempurna sebagaimana yang dinubuatkan dalam pembacaan pertama Yesaya 53 terlebih khusus di ayat 3. Lalu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman ini? Kita tidak ada ketika Yesus disalibkan pada waktu itu. Kita tidak ada di antara orang-orang yang menyalibkan Yesus pada waktu itu. Tetapi ingat, jangan sampai kita di zaman ini ikut menyalibkan Yesus dengan tutur kata kita, dengan sikap hidup kita, dengan pola pikir kita dan yang lainnya yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan jangan pernah menganggap remeh relasi dengan Bapa. Lalu yang kedua, kasih Allah yang tak terbatas, unconditional love. Allah adalah maha adil, maka setiap orang yang melakukan dosa harus dihukum. Tetapi di sisi lain, Allah adalah maha kasih, maka setiap orang harus diampuni. Di satu sisi, keadilan Tuhan harus ditegakkan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan manusia, maka Ia mengutus anaknya Yesus Kristus menggantikan posisi manusia itu untuk menanggung hukuman akibat dosa. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus adalah kasih yang mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, menjadi jalan keselamatan bagi orang berdosa.
Mati di kayu salib sebagai wujud kasih tak bersyarat merupakan totalitas pengorbanan Yesus. Dan saya sering pelesetkan kasih Allah yang tak bersyarat ini dalam bahasa daerah Nias kita. Demi kamu aku rela tekerebu. Kenapa? Bahwa kasih Allah yang tak terbatas ini adalah kasih yang walaupun, kasih yang apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi. Nah, mampukah kita memiliki kasih ini? Mampukah kita melakukan kasih ini dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dalam hubungan kita dengan sesama kita manusia? Kasih yang tanpa syarat, kasih yang tak terbatas, dan kasih yang rela berkorban. Lalu yang ketiga, kasih tak bersyarat ini melahirkan ketaatan. Kasih Allah yang tak bersyarat diwujudkan oleh Yesus melalui ketaatannya sehingga ia rela mati disalibkan. Yesus menyadari bahwa ia datang untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan dalam catatan-catatan perjanjian lama, termasuk dalam Matius pasal 16 ayat 2, Yesus sudah berulang kali mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan menanggung banyak penderitaan dan puncaknya adalah kematian di kayu salib. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah yang ditulis oleh Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Teladan ketaatan Yesus ini juga harusnya kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Yesus untuk mengikuti segala perintah Tuhan dan menjauhi diri dari segala larangan-larangannya. Yang keempat, kasih tak bersyarat itulah yang menyelamatkan. Akhir yang indah sebagai buah yang manis dari pengorbanan Yesus. Bapak Ibu ada di ayat 1 dan ayat 51 dan 52. Yang pertama mari kita coba lihat apa yang dikatakan di ayat 51. Ada kalimat di situ, tabir bait suci terbelah dua. Artinya kematian Yesus membawa kehidupan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia atau sebaliknya hubungan manusia dengan Allah telah rusak. Dan hubungan yang rusak ini, hubungan yang terputus ini antara Allah dengan manusia terperbaiki kembali, terjalin kembali di dalam diri Yesus Kristus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di ayat 52 ada kalimat sungguh dia adalah anak Allah. Kematian Yesus dengan segala peristiwa yang mengikutinya, termasuk kuburan-kuburan yang terbuka dan juga gempa bumi, mengubah pemahaman jasmani kepala pasukan dan para prajurit penjaga Yesus menjadi pemahaman rohani. Adanya pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Pengakuan inilah Bapak Ibu yang menyelamatkan setiap orang. Kematian Yesus adalah kematian yang penuh kuasa. Kematian Yesus adalah kematian yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang memberkati dan memberikan harapan-harapan baru. Ia telah membayar harga atas dosa-dosa manusia di atas Kalvari. Ia yang benar, ia yang sempurna, ia yang tak berdosa dan tak bercacat, rela dikutuk, rela dituduh, rela difitnah, rela menderita, bahkan mencurahkan darahnya seperti domba sembelihan. Supaya apa? Supaya kita semua diselamatkan. Lalu apa lagi yang kita ragukan di dalam hidup ini? Oleh sebab itu, ketika kita sudah memahami keempat hal di atas, mari dalam Jumat Agung kali ini kita membuat komitmen sebagai orang percaya. Yang pertama, bertobatlah dan serahkanlah totalitas hidup kepada Tuhan sebagai respon syukur kita. Kematian Yesus adalah kematian bagi dosa-dosa manusia. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup manusia. Oleh sebab itu, tetaplah memelihara iman kepada Tuhan Yesus. Pandanglah Yesus, akuilah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah pemilik dan pemelihara hidup kita. Lalu yang kedua, jadilah pengikut Kristus yang tangguh dan berani.
Mencari rasa aman dan tempat yang paling aman di dunia ini sangat sulit dan mungkin kita tidak bisa temukan. Apalagi dengan pandemi COVID-19 yang biasa kita sebut dengan corona yang mencekam dan berdampak pada sendi-sendi kehidupan dalam segala hal. Tentu sebagai manusia biasa ini akan menimbulkan ketakutan bagi kita yang membuat kondisi emosional dan batiniah kita terganggu. Karena merasa ada yang mengancam ketenangan hidup, ada yang membahayakan jiwa kita, dan kita tidak punya kekuatan untuk menangkalnya. Yesus Kristus ingin kita tetap tangguh saat menghadapi tekanan. Yesus Kristus ingin kita tetap tangguh saat menghadapi penderitaan-penderitaan. Bahkan Yesus ingin kita tetap tangguh menghadapi kematian sekalipun. Karena apa? Karena kita punya Yesus. Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang jauh lebih besar dari apapun itu penderitaan, tekanan, dan pergumulan kita. Lalu yang ketiga, mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang rapuh dan penuh keterbatasan. Kita tidak pernah bisa melakukan apapun tanpa campur tangan Tuhan. Mengandalkan harta, mengandalkan prestise, keahlian, relasi, dan yang lain-lain yang ada di dunia ini pasti mengecewakan. Tetapi mengandalkan Tuhan memberi jaminan kepastian. Lalu yang terakhir, yang keempat, komitmen yang harus kita miliki adalah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jangan hanya saat Jumat Agung dan Paskah atau Natal lalu kita menjadi manusia setengah dewa. Yang Tuhan inginkan, muliakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan selagi masih ada kesempatan. Berilah yang terbaik dan layanilah Dia, karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi dan memberi yang terbaik, anugerah terbesar bagi kita, yaitu keselamatan hidup yang kekal melalui kematiannya, pengorbanannya di kayu salib. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi masa-masa yang seperti ini. Mari kita membaca ayat hafalan dari Yesaya pasal 53 ayat 4a. Yesaya 53 ayat 4a. Begini firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang dalam ucapan syukur yang tiada terkira Bapa. Engkau mengingatkan kami kembali tentang kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami tentang pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan biarlah itu Tuhan, menyadarkan kami Tuhan, untuk mensyukuri kehidupan kami yang hanya sebagai anugerah Tuhan semata, supaya kami tidak menyia-nyiakannya. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, mengikuti teladan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyambut kebenaran firman Tuhan ini, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 4, tak kita menyerahkan. Supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyang binasa dunia, tegarlah firman Allah selama-lamanya. Marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat,
marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 409 ayat 1, Yesus kau nakhodaku. Yesus kau nakhodaku di samudra hidupku, badai topan menggerak dan gelombang menyerang, kemudikan hidupku. Yesus kau nakhodaku. Kita berdoa. Sekali lagi Bapa, kami datang dalam sujud syukur di hadapan-Mu. Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini menjadi rema yang terus bersuara dalam kehidupan kami, mengingatkan kami bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, dan mengingatkan kami untuk mensyukurinya lewat cara hidup kami setiap waktu. Tuhan, kami juga sungguh bersyukur ada waktu yang Engkau izinkan bagi kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Biarlah itu mengingatkan kami Tuhan bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan pun ada berserta kami. Saat ini Tuhan, Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu apapun yang kami hadapi dalam perjalanan hidup ini. Dan kami percaya ketika kami menyerahkan kepadamu, Engkaulah Allah yang sungguh menjadi harapan yang pasti bagi kami, jaminan kepastian hidup, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Engkau tahu Tuhan, pandemik COVID-19 yang terus menghantui kami. Biarlah Tuhan, Engkau bisa menghancurkan itu dalam kuat kuasa nama-Mu ya Yesus Kristus. Engkau melindungi anak-anak Tuhan, dan Engkau juga melindungi setiap orang yang bersuruh kepadamu Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, jemaat Tuhan yang bekerja di rumah, juga anak-anak kami yang sedang studi dari rumah. Biarlah juga Tuhan mereka tetap bisa melakukan aktivitas mereka dalam pertolongan Tuhan yang sempurna, sehingga sukacita surgawi juga terus memenuhi kehidupan kami. Kami teringat Tuhan untuk mereka yang sedang sakit, baik di jemaat kami maupun dimanapun berada saat ini yang sedang berdoa kepadamu, termasuk mereka yang telah terpapar virus COVID-19. Oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Tangan kuat-Mu ya Yesus, dengan kasih-Mu menjamah mereka. Lewat makanan, minuman, obat-obatan, peralatan medis, kesembuhan itu Tuhan mampu anugerahkan, karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Berikan kepada mereka semangat Tuhan,
bahwa Allah mampu menolong mereka. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap keluarga-keluarga yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, termasuk kehilangan karena terpapar COVID-19. Tuhan menghiburkan mereka, dan Tuhan tolong mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua para dokter, suster, perawat, para relawan, volunteer, dan siapapun Tuhan, termasuk para pemerintah yang berjibaku Tuhan untuk menangani COVID-19. Beri hikmat bijaksana, perlindungan-Mu sempurna bagi mereka, imunitas dan kekebalan tubuh ada bagi mereka Tuhan. Dan kami percaya Engkau memulihkan negeri kami tercinta Indonesia. Engkau juga memulihkan dunia ini Bapa. Dan apa yang terjadi ini menyadarkan manusia bahwa manusia sesungguhnya ringkih. Manusia sesungguhnya rapuh dan terbatas. Dan kami punya Allah yang tidak pernah terbatas. Kepadamu-lah kami kembali. Tuhan, hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemimpin negeri tercinta, presiden dan wakilnya, semua jajaran kabinet, pemimpin dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka juga dipimpin oleh Tuhan. Taruh hikmat bijaksana untuk memikirkan kepemimpinan negeri ini, untuk memikirkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpin. Dan biarlah Tuhan menolong mereka dalam kasih setia-Mu. Tuhan, kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu mereka yang menjerit karena kekurangan. Siapapun mereka, kebutuhan sehari-hari yang penuh keterbatasan, Tuhan menyediakan. Karena kami percaya burung di udara tidak menabur, Engkau menyediakan makanan. Bunga bakung yang di lembah tidak memintal, tetapi Engkau membuat indah melebihi jubah Salomo. Apalagi kami anak-anak-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan, bahwa singa-singa muda merana kelaparan, tetapi anak-anak Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu apapun yang baik. Terima kasih Tuhan, dan kami akan terus melanjutkan kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu membawa kami Tuhan untuk mempunyai harapan-harapan yang baru dan pasti di dalam Engkau. Inilah doa kami yang tak sempurna, Engkau sempurnakan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1, pada kaki salib-Mu.